Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Mari kita belajar mengenai wawasan dunia Kristen tentang manusia. Siapakah manusia dan bagaimana keberadaannya, kehidupannya di bumi ini. Mari kita lihat dari cara pandang ilmu pengetahuan mengenai manusia. Pertama, isu yang sering muncul di dalam kehidupan kita yaitu mengenai asal-usul manusia. Berbagai teori, konsep berkaitan dengan asal-usul manusia sudah dicetuskan oleh manusia untuk mengetahui siapakah manusia, asal-usulnya. Ada beberapa teori yang disampaikan, terutama berkaitan dengan evolusi. Ada evolusi alamiah, ada kreasionisme berdasarkan kita, evolusi teistis, dan kreasionisme progresif. Masing-masing memberikan penekanan pada asal-usul manusia yang sudah umum dan banyak diketahui serta dipelajari oleh manusia dalam dunia pendidikan, yaitu evolusi alamiah, di mana kehadiran manusia dan kehidupan lain di atas bumi ini tanpa memberikan penjelasan yang adikodrati. Artinya, keberadaan kita sebagai manusia itu bukan hasil penciptaan Allah, bukan berdasarkan apa yang Tuhan rencanakan, tetapi secara alamiah ada. Namun tidak diketahui dari mana yang ada, entah satu sel, entah sumber asalnya, bagaimana itu mengalami perkembangan dan prosesnya sehingga menjadi satu makhluk yang namanya manusia, makhluk berpikir. Dengan seleksi alam atau peningkatan jenis kehidupan yang diselidiki, kita mengetahui bahwa evolusi alamnya ini gagal memberikan penjelasan mengenai asal-usul manusia secara konkret. Bahkan kalau dilihat dan diselidiki dari awalnya, maka kita tidak dapat menemukan mengapa ada satu sel, bagaimana satu sel itu ada dan berkembang, dan bagaimana prosesnya secara ilmiah, secara keberadaan daripada sel tersebut. Lalu muncullah pengertian yang lain, yaitu kreasionisme berdasarkan kita. Gagasannya bahwa Allah lewat sebuah tindakan langsung dengan serta-merta hampir seluruh semesta alam ini. Namun pandangan ini bukan pandangan Alkitabiah, karena adanya bentuk-bentuk peralihan di antara jenis kehidupan. Kita tahu bahwa ada setidaknya ruang dan waktu dan beberapa entitas yang ada di dalam seluruh semesta alam, yaitu adanya benda, materi, entah padat, entah gas, entah cair. Adanya entitas tumbuhan, pepohonan, adanya entitas binatang, hewan, entah di darat, entah di lautan atau di air, entah yang bisa berterbangan, dan ada entitas manusia yang ada beragam di seluruh muka bumi ini, dan ada entitas malaikat, entah malaikat terpilih atau malaikat yang jatuh. Nah, seluruh entitas itu ada pada dirinya yang tidak ada lompatan atau peralihan dari satu entitas ke entitas lain. Memang Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Namun itu bukan berarti tidak ada keteraturan. Artinya masih ada terus peralihan demi peralihan. Pandangan kreasionisme berdasarkan kita ini hanya untuk mencoba memberikan kesinambungan antara evolusi alamnya dengan kehadiran Allah yang mencipta. Selanjutnya adalah evolusi deistis. Allah telah mengawali proses evolusi setelah menciptakan zat yang pertama serta menanamkan di dalam ciptaan hukum-hukum yang diikuti dalam perkembangannya. Pandangan ini menolak adanya peranan aktif oleh Allah yang berkepribadian dalam proses penciptaan selanjutnya. Maksudnya ialah Allah menciptakan segala sesuatu lalu membiarkannya mengikuti semua hukum yang ada, hukum alam, hukum moral, dan hukum rohani yang ada di alam. Lalu membiarkan berjalan seperti mesin. Dan Tuhan Allah tidak intervensi, tidak berelasi dengan ciptaannya.
Tentu hal ini tidak tepat seperti yang diajarkan oleh Tuhan melalui ajaran Alkitab, bahwa Tuhan Allah bukan hanya Dia mencipta, tapi juga menopang, memelihara, menjaga, dan terus-menerus mengamat-amati, menyatakan kehendaknya di dalam ruang waktu yang diciptakannya, di dalam tiap-tiap entitas. Sehingga setiap apa yang diciptakan Allah memiliki proses yang masing-masing ada padanya dengan perkembangan, pertumbuhan, dan multiplikasi dari jenis-jenisnya seturut dengan kehendak Allah. Dan Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Yang berikutnya adalah teori evolusi teistis. Allah memulai proses dengan menciptakan organisme hidup yang pertama, lalu Allah melanjutkan dengan bekerja secara internal kepada sasaran yang dikehendakinya untuk kita itu. Jadi sekalipun sifat rohani manusia Adam secara khusus diciptakan oleh Allah, sifat jasmani manusia merupakan hasil proses evolusi. Evolusi teistis menerima adanya pasangan manusia pertama Adam dan Hawa. Pada sisi yang lain, kita memang mengakui bahwa Allah lah yang memberikan hidup dan kehidupan pada tiap-tiap individu, terlebih khusus manusia. Namun kita bisa memperhatikan ya bahwa Allah lah yang membentuk, mengukir tubuh Adam dan Hawa, dan yang memberikan hidup. Ada kekhususan untuk manusia diciptakan, dan itu bukan dari proses evolusi, tetapi memang sudah ada dibentuk. Ini juga perlu kita simak dan perhatikan di dalam keturunan Adam dan Hawa. Memang kita tahu bahwa keturunan Adam dan Hawa, kita sekalian, tidak lagi langsung Tuhan membentuk kita dari debu tanah, tetapi hasil dari konsepsi sel sperma dan sel telur pada diri manusia yang berjumpa di rahim ibu. Dan tentulah di sana ada proses pembentukan selama kurang lebih 9 bulan. Dan tentulah di sana terlihat suatu evolusi yang bertahap sampai terbentuknya jasmani. Sesungguhnya pada momen perjumpaan sel sperma, sel telur di rahim ibu, maka di sanalah hidup dan kehidupan dikaruniakan Allah, sehingga sudah ada sebagai makhluk hidup. Jadi bukan dalam pengertian satu sel itu dibiarkan lalu nanti baru ada hidup, atau diberikan hidup dulu kemudian pembentukan daripada tubuh manusia. Dan ini satu kesatuan. Ketika Tuhan mencipta manusia, ketika Tuhan membentuk manusia, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, maka saat itu ada hidup dan kehidupan dan terjadi proses. Dan inilah yang menghidupkan. Bagian kelima adalah teori kreasionisme progresif, memandang karya penciptaan Allah sebagai kombinasi dari serangkaian tindakan penciptaan yang baru lagi, dan selalu cara kerja yang imanen atau progresif Allah yang menjadikan manusia secara langsung dan lengkap. Allah tidak menjadikannya dari makhluk yang lebih rendah. Manusia menjadi makhluk hidup, dan Tuhan mengembuskan napas hidup kepada manusia. Demikian yang kita bisa lihat dan pelajari mengenai asal-usul manusia. Dari 5 teori yang saya sudah sampaikan, teori yang mendekati ajaran Alkitab adalah kreasionisme progresif. Namun kita mesti perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dengan jelas Allah merancang dengan bijaksana penciptaan manusia menurut gambar rupanya. Dan Allah yang membentuk, mengukir manusia, memberi hidup kepada manusia, hidup yang bersifat kekal. Inilah yang dinyatakan, yang perlu kita telusuri dan perlu kita dalami. Bagian berikutnya adalah mengenai pandangan konservatif tentang usia manusia. B.B. Warfield menuliskan, masalah usia manusia yang sangat unik dan antik itu sendiri tidak memiliki bobot teologis. Masalah berapa lama manusia sudah berada di bumi tidak terlalu penting bagi teologi.
Ya benar, kita tidak perlu memperhatikan secara detail, namun kita sebagai makhluk historis biasanya cenderung untuk memberikan gambaran tentang keberadaan kita di bumi ini. Ulang tahun kita, berapa lama nenek moyang kita pernah ada di bumi, dan asal pertama kali di mana nenek moyang kita berada, bahkan menelusurinya sampai kepada penemuan-penemuan arkeologi, baik itu fosil-fosil daripada kerangka yang ada, bahkan mumi dan segala penelitian yang berkaitan dengan usia manusia. Walaupun kita tahu itu penting kita selidiki, tapi itu tidak dibutuhkan di dalam pengenalan kita akan Allah. Misalnya ada orang yang menyelidiki para ahli tentang perkakas rumah tangga untuk mengetahui manusia itu hidup kira-kira antara tahun berapa. Berapa lama sudah usia manusia di bumi ini. Tentu ini berkaitan dengan teori evolusi natural tadi. Dikirakan ada 500.000 tahun sampai 2.000 tahun yang lalu keberadaan manusia. Kemudian ada yang menyelidiki dari upacara penguburan orang mati, merupakan ciri khas manusia. Dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Tentu kita perlu menyelidiki dengan cermat, apakah memang seperti itu? Apakah memang 50.000 tahun yang lalu baru manusia mengerti tentang penguburan? Atau memang perkembangan peradaban dan juga cara manusia itu menguburkan orang yang meninggal itu menjadi sebuah proses pembelajaran secara progresif tentang peradaban manusia. Ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang berikutnya. Manusia dapat dibedakan dengan adanya pemakaian simbol yang kompleks secara khusus bahasa. Kapan manusia bercakap-cakap, berbicara, menulis huruf, kata, kalimat, simbol-simbol. Bahkan ditemukan tulisan-tulisan dalam bentuk simbol-simbol yang menggambarkan berapa lama ya manusia ada di bumi ini. Apakah sudah 30.000 atau 40.000 tahun yang lalu? Lalu bagaimana perkembangan bahasa, pemakaian bahasa sampai hari ini? Bukankah kita lihat makin banyak kita temukan kemiripan dan makin banyak kita temukan globalisasi penggunaan bahasa atau kata terhadap suatu benda atau sebuah nama terhadap entitas yang lain. Jadi pandangan ini ingin memberikan kepada kita pengetahuan tentang manusia berapa usianya di bumi ini. Berikutnya adalah kita melihat secara khusus untuk berbicara tentang gen dan fisiologi manusia. Tentu saya tidak ahlinya di bidang ini, tetapi saya ingin memaparkan apa adanya tentang adanya gen yang berasal dari keberadaan manusia, melihat dari fosilnya, anatomi yang tentu tidak identik sama dengan simpanse, DNA-nya, genes dan kromosomnya yang 23 pasang, budaya manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, aktivitas manusia disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita melihat keberadaan manusia dari tulang tengkoraknya saja, kita dapat gambaran bahwa manusia itu memiliki keunikan dan keunggulan daripada makhluk-makhluk lain yang dekat seperti simpanse atau primata yang lain. Kalau melihat struktur daripada anatomi manusia begitu kompleks dari kepala sampai kaki dan begitu unik serta indah pengaturannya oleh Tuhan. Bagaimana kepala, otak itu mengatur hidup dan kehidupan tubuh manusia dan memberikan sebuah perintah, order terhadap seluruh organ yang ada pada tubuh manusia. Sehingga perlu kita belajar dari para ahli di bidang anatomi, gen, dan fisiologi ini. Tentulah kita menghargai semua karya Tuhan melalui para ahli ini, dan kita mendapatkan berbagai macam pengertian tentang keberadaan kita sebagai manusia dari sudut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan pribadi manusia? Ini berkaitan hal-hal yang menyangkut psikologis, hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan
tiap-tiap individu di dalam sebuah komunitas dalam hubungannya dengan diri dan sesama. Dimulai dari tahap pertama, adanya kepercayaan atau ketidakpercayaan atau curiga pada manusia dari umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun, di mana seorang yang dilahirkan, seorang bayi yang mengalami suatu pertumbuhan pada usia 0 sampai 1,5 tahun ini menikmati relasi dengan orang tuanya, menikmati relasi dengan lingkungannya, dan di sana ada tahap ia meyakini dan mencurigai apa yang ada di dalam lingkungannya. Itu sebabnya perlu dan penting orang tua memperhatikan anak-anaknya sejak dilahirkan. Bahkan saya menganjurkan untuk orang tua memperhatikan anak-anaknya sejak ada di dalam rahim ibu, di dalam rahim pasangannya. Tahap kedua adalah tahap seseorang pada usia 1 sampai 3 tahun, di mana ada semua upaya otonomi dan perasaan malu atau ragu-ragu pada diri manusia. Dan pada masa ini, anak cenderung aktif dalam segala hal sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak. Namun tidak pula terlalu membiarkan kebebasan melakukan apa yang dia mau. Ini perlu bagi kita untuk menyikapi dengan tepat dan memperlakukan anak sebagaimana seorang yang sedang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini kita perlu bijak sebagai orang tua untuk memperhatikan pertumbuhan psikologis, pertumbuhan mentalitas, pertumbuhan fisik, dan pertumbuhan kemampuan berpikir dari anak-anak. Tidak dibiarkan bebas, tapi tidak juga dikekang. Memberikan ruang untuk anak-anak bertumbuh kembang dengan baik. Mengajarkan kepada mereka berbicara yang baik, yang benar, memberi contoh di dalam kehidupan mereka hal-hal yang suci, yang adil, yang benar. Yang berikutnya adalah bagian ketiga, inisiatif dan kesalahan. Pada usia 4 sampai 5 tahun, kita melihat anak-anak mulai berinteraksi dengan dirinya, dengan lingkungannya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, mencoba untuk berinisiatif, tetapi juga mencoba untuk memahami diri, merasa ingin tahu apa ini dan apa itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pengamatan indrawinya yang sederhana. Anak-anak ini mendapatkan pola asuh, kalau salah maka akan cenderung hidupnya selalu dipersalahkan. Kalau ia mendapatkan pola asuh yang baik, memberikan kepadanya suatu kesempatan untuk berinisiatif, maka anak-anak akan lebih maju, lebih berkembang di dalam menjalani kehidupannya. Berikutnya adalah tahap keempat, yaitu usia 6 sampai 12 tahun, di mana anak-anak sudah mulai sekolah, sudah mulai berteman, mengetahui orang lain, dan bukan hanya keluarganya, ayah, ibunya, bahkan ia boleh mendapatkan banyak tugas-tugas tanggung jawab dari gurunya dan kerjasama dengan teman-temannya. Ada sikap kerajinan, tapi juga ada yang inferior, bahkan superior, ingin unggul, tetapi sekaligus saat yang sama merasa minder. Nah, kita sebagai orang tua punya peran untuk memperhatikan kebutuhan dari anak-anak pada usia ini untuk mengembangkan potensi, bakat, apa yang ada pada diri anak. Menemukan apa yang penting dan perlu untuk dikembangkan bagi tiap-tiap anak. Karena tiap-tiap anak itu memiliki keunikan dan keunggulannya. Dan kita sebagai orang tua haruslah peka memperhatikannya, mengamat-amatinya, karena pada posisi tahap keempat ini, seseorang, anak, itu rentan dari masukan pengamatan yang dia terima. Orang tua sebagai contoh, guru sebagai contoh, dan orang-orang di sekitarnya sebagai contoh. Di mana anak ini bertumbuh akan memberikan dampak kehidupannya pada masa yang akan datang. Tahap yang berikutnya adalah tahap kelima, di mana usia remaja, umur 12 sampai 18 tahun. Anak tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh orang tua, dan anak sudah mulai menemukan teman atau sahabatnya
di dalam lingkungan sekolahnya, lingkungan di kampusnya, atau di dalam masyarakat. Ada upaya mencari jati diri, siapa saya? Ini yang muncul, ada suatu keinginan menunjukkan identitas dirinya. Disinilah kita sebagai orang tua memberikan tuntunan dan bimbingan, tidak memberikan suatu penekanan dan pencegahan, dan perlu dibangun sebuah komunitas remaja, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan gereja, atau tempat-tempat yang khusus. Di sini setiap kita mendapatkan kesempatan untuk membimbing anak-anak remaja ini menemukan jati dirinya yang sesungguhnya sebagai manusia yang memiliki kemungkinan-kemungkinan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Tahap keenam adalah tahap yang sudah mulai matang, sudah mulai menemukan dirinya dalam usia 18 atau 20 sampai usia 30 tahun. Di sini seorang anak, seorang manusia secara individu mulai muncul keinginan untuk menemukan pasangan hidupnya, menemukan pekerjaan yang cocok, kreativitas yang baik, bahkan mulai ada suatu komunitas-komunitas yang mendorongnya untuk berkreasi. Orang tua, teman, sahabat menjadi partner di dalam menemukan apa yang sudah disediakan di dalam pengalaman sebelumnya. Di sini orang tua bukan lagi mendikte atau memberikan peraturan-peraturan yang keras dan memunculkan tegangan atau ketekanan kepada anak, tetapi menjadi partner, mitra untuk anak-anak usia remaja pemuda ini menjadi orang yang dewasa. Dewasa di dalam berpikir, di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, sehingga hadirlah kekaryaan yang di dalamnya baik, benar, dan tentunya berkaitan dengan penentuan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Tahap ketujuh adalah tahap di mana seseorang itu sudah mulai menyadari dirinya, menemukan dirinya, dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dewasa. Bukan saja meneruskan keturunan seperti yang diperintahkan Tuhan Allah, tetapi mulai menunjukkan pengabdiannya, loyalitasnya untuk bekerja. Bagaimana anak ini mendapatkan sebuah pemahaman dan pengertian dari apa yang diterimanya, dan sekarang meneruskan itu kepada keturunannya, dapat menyatakan apa yang sudah dikerjakan, direncanakan, dan dilakukan orang tua ini. Pada tahap ini terjadi sebuah interaksi yang berbeda dengan masa sebelumnya, tahap sebelumnya. Orang tua punya komunitas sendiri, punya upaya untuk mendewasakan, membimbing, memberikan perancangan kepada anak-anaknya, bahkan mulai melihat dengan tepat apa yang perlu, apa yang dibutuhkan, apa yang penting. Dan tahap terakhir adalah tahap membangun integritas secara utuh pada usia yang lanjut, pada usia di atas 55 tahun, di mana setiap orang tua yang sudah melewati tahap pertama sampai dengan tahap ketujuh sudah menunjukkan integritasnya teruji. Dan ini akan mungkin terjadi kalau dari sejak dalam kandungan, sejak masa anak-anak 0 tahun sampai tahapan-tahapan yang dilewati, betul-betul memiliki kehidupan yang benar, yang adil, yang suci. Disinilah perlu adanya kehidupan yang mentransformasi. Bagaimana orang tua makin tambah usia, tambah bijak, tambah hidup menjadi berkat bagi keturunannya, yaitu mereka yang betul-betul sudah diperlengkapi sejak masa mudanya. Bagian yang sudah kita pelajari pada tahap ini, kita mendapatkan banyak hal tentang keberadaan manusia. Dan selanjutnya bagaimana kita menemukan diri kita di dalam komunitas kita. Komunitas yang membentuk kita, memperlengkapi kita dalam hubungan kita dengan diri, dengan sesama, dengan berbagai macam sarana. Komunitas yang memiliki ciri kebersamaan. Dan tentunya ini bagian daripada keseluruhan daripada masyarakat, yang tentu ada samanya, ada bedanya, ada keunikannya.
Ada komunitas pedesaan yang lebih homogen, baik secara geografis, pendidikan, budaya, sosial politik, atau sosial budaya. Dan tentu komunitas ini lebih menekankan pada upaya untuk hidup dalam keharmonisan. Berbeda dengan komunitas di perkotaan yang tempatnya geografisnya lebih luas, beragam penduduknya atau teman-teman yang dijumpai, baik perbedaan sosial, ekonomi, sosial politik, sosial budaya, sosial religius, dan struktur hidupnya di kota lebih banyak memberikan sebuah keragaman dalam hal struktur, kemudian kelas-kelas sosial, bahkan ada konstruksi sosial yang berbeda di dalam masyarakat perkotaan. Tetapi sekaligus saat yang sama, di perkotaan manusia dapat diuji bagaimana ia menilai diri dan orang lain yang berbeda. Sekalipun ada kesenjangan, ada gap antara yang kaya dan yang miskin, ada perbedaan yang menyolok antar keagamaan, antar kepercayaan, antar budaya, tetapi bagaimana seluruhnya itu memandang sesama itu sebagai manusia yang dihargai, dihormati, saling membangun kota untuk kehidupan yang sejahtera dan penuh kedamaian. Komunitas yang penting lagi, yang perlu kita ikuti, yang perlu ada pada diri kita adalah komunitas religius, di mana di dalam komunitas itu kita mendapatkan pengertian, pengajaran, pembenahan, dan pembentukan diri, baik untuk anak-anak, untuk remaja, pemuda, orang tua. Komunitas di mana kita mendapatkan asupan rohani, mendapatkan teman-teman atau sahabat atau keluarga-keluarga yang satu kepercayaan, terutama bagi orang Kristen, kita perlu ikut serta di dalam komunitas ini. Mungkin ada persekutuan wilayah, persekutuan sel group di dalam satu wilayah yang menimbulkan kepada kita suatu keinginan untuk saling berbagi, saling mendoakan, saling membangun, memperlengkapi kemanusiaan kita di atas bumi ini. Dan yang terakhir adalah komunitas ekonomi, di mana kita tahu tiap-tiap kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi, mendapatkan hasil bagi kemuliaan Tuhan Allah untuk kita nikmati dan berbagi dengan sesama. Tentu kita perlu memperlengkapi diri dengan pendidikan, memperlengkapi diri dengan berbagai keahlian untuk mendapatkan sumber makanan, minuman, dan segala hal agar kita mendapatkan kecukupan dalam bidang ini. Dan komunitas ekonomi ini berkaitan dengan di mana kita bekerja, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita menghasilkan sesuatu produk dan jasa yang baik yang memberikan dampak kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita menyelidikinya dan apa yang ada pada diri kita secara idealis, secara natural, dan lingkungan kita. Dalam pengertian antropologi idealistik, manusia itu terdiri atas dua bagian, rasio dan tubuh, yang real dan yang materi. Dan bagi kelompok ini, manusia itu dibagi kelasnya. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Tentu hal yang berbeda dengan ajaran Alkitab ialah pandangan ini menolak kebangkitan tubuh. Jadi roh itu kekal, roh itu sendiri yang ada pada manusia yang bersifat ilahi, itu merupakan percikan ilahi, dan manusia tidak butuh tubuh. Tubuh itu tidak penting. Ini kekeliruan dari pandangan ini karena tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, itu untuk sementara karena upah dosa. Dan nantinya juga dapat dalam keadaan kita tetap punya tubuh sebagai manusia. Walaupun nantinya pada akhir zaman tubuh kita yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, tubuh yang mulia. Tetapi bagi yang tidak percaya tetap mendapatkan tubuh yang berada dalam penderitaan. Sementara pandangan antropologi materialistik dan naturalistik berkaitan dengan pemikiran evolusi, ini menolak adanya suatu kondisi manusia sebagai makhluk yang berpribadi, yang punya kebebasan, pikiran, kehendak, afeksi, di mana tanggung jawabnya seharusnya tetap diwujudkan dalam setiap tindakannya.
Tetapi pandangan ini memberikan kepada kita pengertian bahwa manusia itu seperti produk alam saja. Tidak perlu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Dan kalaupun ada penyimpangan, penyimpangan itu merupakan bagian dari produk alam. Dan ini tidak tepat sesuai dengan ajaran Alkitab. Tiap-tiap individu adalah pribadi yang utuh, yang harus bertanggung jawab untuk setiap apa yang dikatakan, dilakukan dalam kehidupannya, dalam konteks individu, keluarga, komunitas, masyarakat di mana ia berada seumur hidupnya. Pandangan yang berikutnya adalah pandangan antropologi lingkungan, di mana manusia tidak lagi dapat mengambil keputusan sendiri karena pengaruh lingkungan. Ada benarnya dalam kaitannya karena kita ada di dalam komunitas. Namun secara individu kita punya kebebasan untuk memilih apakah mengikuti pikiran atau kebijakan komunitas atau kita mengambil keputusan sendiri. Tentu ada risikonya karena kita dianggap sebagai orang devian yang asing, yang berbeda. Namun tetap manusia itu seharusnya punya kebebasan secara personal untuk bertindak dan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab kita itu secara individu. Sementara pandangan kekristenan yang dipengaruhi skolastik memberikan kepada kita gambaran bahwa manusia, tubuh rohnya sudah dicemari dosa. Manusia sekalipun demikian masih dapat melakukan tindakan-tindakan mengelola bumi dan juga menggunakan segala pikirannya untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dan segala isinya. Demikian apa yang sudah saya sampaikan dari pengajaran tentang keberadaan manusia dari sudut ilmu pengetahuan. Tentulah ada sumber-sumber buku yang sudah saya sampaikan di sini, dan tentulah ini memberikan kepada kita dorongan untuk menemukan lagi. Apa yang saya jelaskan adalah terbatas dari apa yang saya pelajari. Silakan saudara sekalian dapat mempelajari, menelusuri, dan mengembangkan apa yang sudah dijelaskan agar bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.